Oke anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas di bank soal yang peminatan untuk part 6 ya. Untuk part 6 ini kita akan bahas dari soal nomor 27 sampai akhirnya di soal nomor 32 ya. Ya, kenapa saya nggak bahas semua? Karena terkait dengan waktu juga. Untuk nomor 33 sampai 35 itu sama aja, dan sisanya yang esai juga sebenarnya sama saja dengan yang PG, hanya berbeda tipe saja ya. Tapi langkah pengerjaannya sama seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke soal yang nomor 27. Soal nomor 27 ini diketahui A dan B adalah konstanta dalam persamaan polinom berikut ya. Jadi Px-nya ini ya. Kemudian katanya jumlah akar-akarnya adalah 3. Berarti X1 plus X2 plus X3 adalah 3 gitu. Kemudian hasil kali akar-akarnya X1, X2, X3-nya itu adalah 6. Nah, kita akan sesuaikan dengan koefisien-koefisien yang berkaitan ya, seperti itu. Oke, langsung saja. Kita ambil untuk statement yang pertama ya, di mana penjumlahannya hasilnya adalah 3. Nah, di sini X1, X2 plus X3 itu kan adalah P1 min P1 dibagi P0 ya. Nah, berarti min 6 min 6 dibagi dengan A. Maka kita peroleh 6 per A sama dengan 3. Nah, maka A itu adalah 6 per 3 ya. Berarti A-nya adalah 2 gitu. Nah, lanjut. Nah, kita udah peroleh A-nya itu adalah 2. Nanti kita akan pakai di pernyataan yang berikutnya, di mana perkalian akar-akarnya itu adalah 6 ya. Nah, kita ingat perkalian akar-akar itu adalah karena ini pangkatnya berderajat 3 ya, maka perkalian akar-akarnya itu adalah yang ujung nih ya, P3 min, karena dia pangkatnya ganjil ya, perkalian 3 langsung, maka pangkatnya ganjil 3 min 1 pangkat 3 berarti min ya, min P3. P3 nya kebetulan min juga, jadi nanti kita ketemu positif plus 3B per A. A nya itu tadi kita udah peroleh 2. Nah, berarti kita langsung substitusikan saja, berarti 3B per 2, sehingga B nya ini 2 nya pindah ruas, jadi B sama dengan, bukan 2 nya saja ya, tapi 3 per 2 nya gitu ya. Kalau 3 per 2 pindah ruas, jadi berubah jadi 2 per 3 ya, sehingga B nya kita coret-coret 2 kali 2 adalah 4 gitu. Nah, sekarang kita pertanyaannya adalah A kuadrat min B kuadrat. A nya 2, B nya 4, sehingga kita peroleh 4 min 16. Jawabannya adalah min 12, opsi C ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 28. Nah, nomor 28 ini kita diminta untuk mencari banyaknya akar-akar rasional gitu ya, atau real. Nah, maka untuk mencarinya kita harus identifikasi. Ya, untuk identifikasi, perhatikan bahwa X-nya itu adalah berderajat 4 yang paling tinggi ya. Maka jika X berderajat 4, maka akarnya maksimum pasti ada 4 dong ya, seperti itu. Nah, berarti kemungkinan akar realnya juga paling banyak itu adalah 4 gitu ya. Nah, kemudian kita perhatikan konstantanya. Konstantanya itu min 36, dan koefisien pangkat tertingginya itu adalah 1 ya. Jadi kita hanya mencari faktor dari yang mungkinnya itu tinggal dilihat dari faktor ujungnya aja ya. Maka
karena konstantanya min 36, maka faktor-faktor yang mungkinnya adalah sebanyak ini ya. Tapi kan kita nggak mungkin juga coba satu-satu ya, seperti itu. Maka kalian cobanya dari yang terkecil dulu ya, seperti itu. Jadi coba dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dengan menggunakan teorema faktor, yaitu adalah kamu substitusikan angka-angkanya, maka yang menghasilkan 0 itu adalah faktornya. Nah, saya sudah uji ya beberapa, yaitu 3 dan min 4 ternyata yang saya dapatkan, dimana kalau kita masukkan 3, maka nilai P3-nya itu akan 0 ya. Perhitungannya seperti ini ya. Tinggal kamu substitusikan ke dalam persamaan polinomnya ini ya. Nah, kemudian berikut juga yang min 4. Ketika min 4 dimasukkan, kamu akan memperoleh persamaannya seperti ini ya, sehingga 320 dikurang 320 hasilnya adalah 0. Nah, kita cukup 2 saja. Kenapa? Karena nanti X pangkat 4 ya, kalau pembagi atau faktornya itu ada 2, nanti kan dia kalau dibagi, maka hasilnya akan menjadi pangkat 2. Nah, kalau sudah polinomialnya berpangkat 2, kita bisa faktorkan biasa atau nanti bisa uji diskriminan gitu ya. Ingat, nanti saya akan jelaskan juga diskriminannya ya. Nah, kita cari dulu hasil bagi si polinomialnya dengan tadi akar-akar yang udah kita temukan ya, 3 dan min 4. Kita gunakan Horner saja biar mudah ya, biar mendapatkan langsung hasilnya seperti itu ya. Nah, maka koefisien-koefisiennya kita masukkan beserta konstantanya ya ke dalam tabel Horner seperti ini. Ya, kita lakukan Horner. Yang pertama untuk P3 ya, turun naik 1 kali 3, 3, turun lagi jumlahkan ya, kita peroleh 2, 2 naik lagi dikali 3 jadi 6, 6 dengan min 11 jadi min 5, min 5 naik lagi jadi min 15, min 15 dioperasikan dengan 7 dijumlah jadi 12, 12 kali 3, 36 dijumlah hasilnya 0. Benar ya? Seperti itu. Nah, kita nggak perlu nyatakan dulu ini menjadi persamaan polinom. Kita langsung melakukan Horner yang kedua dengan min 4 ya. 1 turun ya tanpa ada halangan, naik 1 kali min 4 berarti min 4, 2 dikurang 4 ya, itu adalah min 2. Min 2 naik lagi dikalikan min 4 jadi plus 8. Nah, min 5 plus 8 jadi plus 3. Plus 3 naik lagi dikali min 4 hasilnya min 12 dan ini akan menjadi 0. Nah, sehingga kita peroleh ya, ini sisa yang di kotak ini ya. Kemudian sisanya yang di sebelah kiri adalah masing-masing itu adalah koefisien variabel dengan pangkat yang bersesuaian ya. 1 ini X kuadrat, min 2-nya min 2X, 3-nya menjadi konstanta. Nah, kamu nggak perlu memfaktorkan karena ditanyakan kan banyaknya akar real, akar rasional ya. Maka kamu cukup uji diskriminan saja. Beda cerita nanti kalau ditanyakannya adalah tentukan faktor lainnya. Nah, berarti kamu harus mencari faktor dari si persamaan polinom semuanya gitu ya. Maka ini harus dicari faktornya apa. Nah, kita cukup uji diskriminan aja untuk menyatakan apakah polinom berpangkat 2 ini ya, X kuadrat min 2X plus 3 ini memiliki akar rasional. Nah, diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Ternyata setelah kita hitung, diskriminannya bernilai negatif. Ingat, kalau diskriminan bernilai positif, berarti itu ada akar real ya. Terdapat 2 akar real gitu ya. Nah, kalau misalkan diskriminannya sama dengan 0 apa? Akar kembar ya. Kembar. Kemudian kalau diskriminan kurang dari 0,
maka dia tidak memiliki akar real. Akarnya dalam bentuk imajiner. Nah, bilangan imajiner itu udah pasti bukan bilangan rasional. Jadi kesimpulannya, persamaan polinom tersebut hanya memiliki dua akar real, yaitu adalah 3 dan min 4. Dan jawabannya adalah yang C, hanya ada 2 gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 29 ya. Ini juga sama ya, algoritmanya mirip-mirip ya. Saya hanya menjelaskan singkat aja. Tapi di sini bedanya adalah bagian sini. Polinomialnya tidak memiliki konstanta, berarti kita bisa distribusikan X-nya keluar 1 nih. Nah, artinya apa? Kalau bentuk seperti ini, kalau kita mencari akar, maka X ini sama dengan 0. Gitu. Jadi kita sudah menemukan salah satu akarnya, yaitu adalah X-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya maka kita tinggal mencari sisanya. Perhatikan bahwa konstantanya itu adalah min 20 dan depannya itu ada angka ya, koefisien derajat tertingginya ada 5. Nah, maka kalau soal seperti ini kamu diminta mencari faktor yang mungkin, kamu tinggal bagi banyaknya faktor konstanta dengan faktor yang mungkin dari koefisien pangkat tertingginya. Faktor yang mungkin dari min 20 itu adalah min 1, plus minus 1, 2, dan sampai 20. Faktor yang mungkin dari 5 itu adalah 1, plus minus 1 dan 5. Nah, kamu tinggal bagi ya semua faktor yang mungkin dari yang pertama dari konstanta ujung dengan koefisien yang paling awal. Seperti itu. Maka seluruh kemungkinan yang akan terjadi adalah kalau dibagi 1 kan semuanya sama aja ya yang faktor 20. Nah, kita bagi dengan 5. Dimulai dari yang paling kecil ya, 1/5, 2 dibagi 5, 2/5, 4 bagi 5, 4/5, 5 dibagi 5, ya udah balik lagi ke 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi pembedanya hanya seperti itu aja ya. Nah, kemudian kita uji substitusi. Ternyata setelah uji substitusi dari semua kemungkinan ini ya, tidak ada faktor rasional. Jadi jawabannya hanya ada satu yang tadi kita identifikasi di awal saja, yaitu X sama dengan 0. Maka jawabannya untuk nomor 29 adalah A ya. Seperti itu. Oke. Nomor 30 kita skip, kita lanjut ke nomor 31 ya. Nomor 31. Nah, ini jangan lupa pecahan materi pecahan sebagian ya. Jadi yang nomor 31 ini kita gunakan persamaan atau cara mengerjakan untuk membagi bentuk sisa ya, ini adalah bentuk sisa pembagian diubah menjadi bagian-bagian pecahan gitu ya. Seperti itu. Ya, ini udah pernah saya jelaskan juga di kelas. Nah, saya akan mengerjakan dengan cara cepat ya. Jadi kita sebenarnya tidak perlu menggunakan lagi penyebutnya ya. Penyebutnya ini hanya syarat di mana kalau ada bentukannya seperti ini ya, maka pembagian pecahannya menjadi 3 seperti ini ya. Seperti itu. Kenapa? Karena x kuadrat min 1 itu kan adalah perkalian dari x plus 1 dikali x min 1 gitu. Oke. Dan kalau kita sudah paham untuk menyamakan penyebutnya, maka kamu tinggal gunakan persamaan pembilang aja. Seperti ini. Ya. Oke, saya akan jelaskan. A itu penyebutnya adalah X. Agar X menjadi bentuk yang di ruas kiri ya. Sorry, ini banyak coretan, saya hapus dulu. Ya. Malah kehapus semuanya ya.
agar X ini menjadi bentuk yang sesuai dengan apa yang ada di ruas kiri, maka kamu harus kalikan dengan sisanya ya, seperti itu. A itu kalikan dengan sisanya. Jadi, X ini akan disamadengankan bentuknya seperti ruas yang kiri. Maka, kita perlu mengkalikan X kuadrat min 1. X kuadrat min 1 dikalikan dengan A, sehingga persamaan pembilangnya akan menjadi 5x min 1 itu di ruas kiri sama dengan A ini dikali dengan X kuadrat min 1 karena agar menyamakan penyebut. B juga sama, B itu penyebutnya X plus 1 agar menjadi bentuknya sama ya, maka kamu kalikan dengan X dikalikan juga dengan X min 1. X kali X jadi X kuadrat, X kali min 1 jadi min X gitu ya. Jadi B dikalikan dengan min X. Berikutnya, yang C. C juga sama. C itu penyebutnya adalah X min 1. Kita akan menyamakan dengan X di ruas kiri. Seperti itu ya. Maka C itu harus dikali dengan X dikali X plus 1. Hasilnya adalah X kuadrat plus X. Seperti itu ya. Nah, maka kalau sudah mempunyai persamaan ini, kita tinggal tinjau masing-masing variabel ya. Perhatikan di sini ada X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat. Tapi di ruas kirinya nggak ada X kuadrat. Sebenarnya itu ada, hanya koefisiennya bernilai 0 gitu. Jadi kita tinjau untuk masing-masing variabel berpangkat ya, dan juga konstanta nanti ya. Kita tinjau untuk variabel berpangkat 2 dulu. Perhatikan bahwa A dikali X kuadrat itu akan menjadi AX kuadrat ya. Nah, karena kita akan meninjau X kuadrat, jadi kita cari perkalian-perkalian mana saja yang menghasilkan X kuadrat. Yang pertama, A kali X kuadrat itu adalah AX kuadrat. Kita simpan A-nya. X kuadratnya nggak usah ditulis lagi. Kemudian, dari B, kita peroleh B X kuadrat. Kita simpan B-nya. Jadi, A plus B. Dan ini juga sama yang C. Jadi, untuk X kuadrat, kita memiliki A plus B plus C. Nah, X kuadratnya kan tadi di ruas kiri nggak ada ya. Berarti A plus B plus C itu sama dengan 0. Karena nanti 0 dikali dengan X kuadrat. Nah, makanya di ruas kiri ini nggak ada X kuadrat. Gitu. Sekarang, lakukan hal yang sama untuk meninjau X. Gitu. Nah, perhatikan bahwa A itu nggak bisa menghasilkan X karena A itu langsung dikali dengan min 1 ya, dengan konstanta. Ya, jadi dia nggak akan menghasilkan X. Sehingga A untuk meninjau X, A nggak ikut gitu ya. Nah, sekarang yang B, B itu dikalikan dengan min X, maka hasilnya adalah min B. C juga sama, C dikalikan dengan plus X, maka hasilnya adalah plus C. Nah, kita tinjau di ruas kiri, ternyata B plus C itu akan sama dengan 5. Ini kita simpan sebagai persamaan 2, ya 1 dan 2. Nah, sekarang kita tinjau konstanta. Nah, ternyata konstanta itu hanya dihasilkan dari A ya. Karena B menjadi variabel X. C menjadi variabel X juga gitu. Jadi kita peroleh deh untuk konstantanya A dikali min 1 berarti min A. Tinjau ruas kirinya. Ternyata konstanta di ruas kiri sama dengan min 1. Maka kita peroleh A-nya itu adalah min 1. A-nya itu adalah 1. Nah, dari persamaan 1 dan 2, maka kita peroleh B plus C sama dengan min 1. Ya, dari mana? Ya, ini A sama dengan 1, pindah ruaskan aja langsung. Disubstitusikan ke sini. Jadi ini adalah 1 ya. 1. Maka ketika satunya pindah ruas menjadi min 1 gitu. Ya. Kemudian persamaan yang kedua min B plus C sama dengan 5. Maka kita akan peroleh, kita eliminasi si C dengan mengurangkannya, maka kita peroleh B min B jadi 2B, min 1 min 5 jadi min 6, sehingga B-nya adalah min 3. Substitusikan lagi ke persamaan yang
eh, pertama tadi ya ke sini. B plus C sama dengan min 1. Berarti min 3 plus C sama dengan min 1. Sehingga C-nya kita peroleh adalah 2 ya. Maka pertanyaan dari nomor 31 itu adalah A min B plus C. Itu hasilnya adalah 1 plus 3 plus 2. Hasilnya adalah 6. Dan jawabannya C ya. Oke, untuk yang nomor 32 ini sama caranya ya, hanya perbedaannya yaitu adalah ada teorema yang mengatakan kalau misalkan ada pangkatnya suatu sukunya berulang, maka penulisannya harus seperti ini ya. Pemecahannya ya. A per ini X min 1, B bentuk pangkat satunya ya X min 2, dan yang C itu penyebutnya adalah utuh pangkat 2-nya, X min 2 pangkat 2. Seperti itu. Ya. Nah, maka pemecahan dari soal ini sama. Kita cukup menggunakan persamaan pembilang saja. Kita buat persamaan pembilangnya. 2X min 1 sama dengan A. A nih penyebutnya ini ya. Maka dikalikan dengan X min 2 kuadrat. Dan seterusnya ya. Maka kamu jabarkan dulu yang bisa kamu jabarkan ya menjadi bentuk ini. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, maka kamu akan lebih mudah untuk meninjaunya. Untuk X kuadrat, kamu peroleh AX kuadrat, BX kuadrat, C-nya nggak ikut karena nggak dikalikan dengan X kuadrat. Berarti kita hanya punya A plus B. Lihat ruas kirinya nggak ada X kuadrat, maka A plus B sama dengan 0. Kita langsung eksplisitkan berarti A itu adalah min B. Nah, untuk variabel X pangkat 1, maka itu diperoleh dari apa? A dikali min 4X ya, berarti min 4A. B dikali min 3 berarti min 3B gitu ya. Nah, kalau sudah, oh iya C satu lagi ya, C dikali X plus C dikali X berarti plus C. Lihat di ruas kirinya ternyata adalah 2X, maka kita sama dengan kan 2. Sehingga tadi kita langsung substitusikan bahwa A-nya itu adalah min B gitu. Nah, berarti min 4 dikali min B, berarti min 4 kali min B, min kali min jadi plus, jadi 4B. Kemudian 4B dioperasikan, min 3B jadi sisa B. Maka B plus C sama dengan 2. Nah, untuk konstanta semuanya lengkap juga ya. Nah, kita substitusikan lagi tadi si A min B-nya, maka kita peroleh min 2B sama dengan min 1. Nah, dari dua yang sudah sederhana ini kita bisa peroleh, kita eliminasi si C aja ya, yaitu dengan menggunakan operasi penjumlahan. Ya, maka C-nya hilang, B-nya sisa min B, 2-nya sisa 1. Berarti B-nya adalah min 1. Kita punya A itu adalah min B. Kalau B-nya min 1, maka A-nya adalah 1. Sehingga ya, kalau B plus C-nya sama dengan 2, berarti C-nya itu adalah 3 ya. Sehingga A plus B plus C itu pasti sama dengan C, yaitu adalah 3. Kenapa? A dan B itu saling mengurangkan ya. A itu minusnya B, B itu minusnya A gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk nomor 32 adalah opsi yang C. Ya. Oke anak-anak, untuk yang part terakhir ini cukup panjang ternyata ya. Silahkan kalian pergunakan video ini untuk berlatih dengan baik. Semangat, besok kita akan berjumpa di kelas dalam ulangan ya. Oke, itu aja. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.